Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan nikmatnya lah kita dapat melakukan kuliah pada hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat atas Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang anggaran permodalan bank syariah. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada rekan kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang modal. Baik, di sini modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu badan usaha oleh para pemiliknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Nah, dengan demikian modal merupakan benih untuk berdirinya suatu lembaga di bidang usaha yang akan nantinya berbentuk badan hukum yang beraneka ragam. Nah, selanjutnya modal itu sendiri akan mempunyai berbagai fungsi yang penting bagi setiap usaha, terutama bagi bank, yang akan menjadi dasar dalam perkembangan usaha di kemudian hari, ataupun sebagai alat menampung timbulnya suatu. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu anggaran permodalan perbankan syariah, yang dimana bagi suatu bank, modal besar yang dimiliki juga akan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar bagi para nasabahnya untuk mendeposkan dananya pada bank yang bersangkutan, dan dengan dana yang semakin besar, bank akan mengembangkan bisnisnya dan akan semakin besar pula bisnis itu. Sebab telah diketahui oleh perbankan ditetapkannya rasio kecukupan modal yang dimana minimum 8% dari nilai aktiva tertimbang risiko yang ada. Artinya bank dapat menciptakan bisnis earning asetnya sebesar 2,50 kali dibandingkan modal yang dimilikinya. Oleh karena itu, suatu bank yang ingin dapat mengembangkan usahanya yang semakin besar di kemudian harinya, maka mutlak bagi bank yang bersangkutan harus dapat memupuk dan mengembangkan dan modalnya itu dipergunakan dengan baik, dan semakin cepat bank tersebut dapat mengembangkan permodalannya, maka semakin terbuka juga bagi bank tersebut untuk memperluas usahanya. Dan untuk keperluan bank tersebut perlulah permodalan tersebut direncanakan melalui anggaran dalam bidang permodalan tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami yang berikutnya, bentuk-bentuk modal bank. Nah, bank merupakan bentuk kegiatan usaha yang spesifik yang berbeda dengan kegiatan bisnis lainnya. Tentu bank juga mempunyai permodalan yang berbeda dengan bisnis lainnya seperti asuransi, manufaktur, dan industri lainnya. Nah, sesuai dengan Sebank Indonesia nomor 26 BPP tanggal 29 Mei 1993, susunan permodalan dalam perbankan dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, modal inti, yaitu modal yang disetor oleh pemilik saham, yaitu dana yang disertakan oleh pemilik dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Nah, sedangkan modal pelengkap adalah suplementari kapital, yaitu modal bank yang terdiri atas modal pinjaman, pinjaman subordinasi, dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba. Pembahasan berikutnya yaitu kebijakan pengendalian modal. Nah, di dalam anggaran permodalan bank, manajemen setiap bank itu mempunyai sasaran ataupun bahkan misi untuk memperbesar modalnya dari waktu ke waktu agar bank yang bersangkutan dapat melakukan ekspansi usahanya serta tidak melanggar ketentuan kecukupan modal di bawah 8%. Nah, dengan demikian, langkah pertama yang harus ditempuh oleh manajemen bank di dalam upaya peningkatan modal di sini itu harus dapat memenuhi terlebih dahulu ketentuan legalitas tentang kebutuhan modal minimum ini.
Nah, sedangkan langkah kedua yaitu bagaimana komposisi permodalan dan jumlah permodalan yang ada dapat ditingkatkan lagi secara terus-menerus agar dapat dilakukan ekspansi usahanya. Nah, dengan demikian sebenarnya antara penambahan modal dan ekspansi usaha suatu bank dapat diibaratkan saling berpacu karena setiap pelaksanaan ekspansi usaha selalu harus diimbangi dengan kebutuhan tambahan minimum. Terus, agar bank tidak melanggar ketentuan kebutuhan modal minim tersebut, maka perlu dipahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang menyangkut tata cara perhitungan kebutuhan seperti yang diatur dalam Bank Industri nomor 26/2 BPPP tanggal 29 Maret 1993. Nah, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Rahmawati Ratiloli, yaitu tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. A. Dasar perhitungan kebutuhan modal. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Yang kedua, bobot risiko aktiva administrasi. Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administrasi dilakukan melalui 2 tahap, yakni yang pertama yaitu aktiva administrasi terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, dan tahap kedua yaitu setelah diketahui faktor maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva-aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalihkan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya. Selanjutnya yaitu tata cara perhitungan kebutuhan modal. A. Kebutuhan modal berdasarkan ATMR. Perhitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada perbandingan antara jumlah modal dan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR yang dimiliki bank. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot dari resiko dari masing-masing pos rekening. B. Sesuai dengan ketentuan tersebut, kewajiban penyediaan modal RAN adalah sebesar 8% dari ATMR. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal tersebut dengan ATMR. Dengan membandingkan risiko modal tersebut dengan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan atau tidak. Yang ketiga yaitu upaya peningkatan modal. Untuk mempertahankan dan memelihara populasi jumlah modal yang memadai, menurut ketentuan bank sentral yang ada dapat ditempuh dari berbagai cara, antara lain pengendalian ATMR. Yang kedua, menambah setoran modal. Bagian 4 yaitu perumusan kebijakan permodalan, yaitu proses pemilikan sebagai alternatif pengadaan atau penambahan modal yang perlu diputuskan antara direksi, dewan komisaris, bahkan rapat umum pada pemegang saham apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu penyerahan letter of intent kepada Bapepan, yaitu suatu surat yang ditunjukkan kepada Bapepan yang berisikan suatu keinginan, pernyataan penerbitan saham atau emisi efek melalui pasar modal. Selanjutnya yaitu penunjukan lembaga penunjang untuk emisi saham. Lembaga penunjang yang terlibat dalam emisi saham antara lain kantor akuntan publik, kantor akuntan hukum, kantor notaris, perusahaan appraisal, underwrite atau penjamin emisi, dan investment advisor. Yang terakhir yaitu persiapan perlengkapan syarat-syarat administratif. Bank yang akan go publik perlu mempersiapkan jumlah modal minimal yang telah disetor, laporan yang telah diambil oleh public accounting, tingkat kesehatan bank selama 3 tahun terakhir, dan isi dari Bank Indonesia. Terima kasih. Ketentuan cara perhitungan kebutuhan yang selanjutnya yaitu persiapan
perlengkapan syarat-syarat administratif. Selanjutnya, pendaftaran ke BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau yang biasa disingkat dengan BAPEPAM, adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mengatur, membina, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang lembaga keuangan. Adapun fungsi dari BAPEPAM yang pertama, pengkonsepan dan penegakan aturan main di bidang pasar modal primer dan juga sekunder. Dan yang kedua, penegakan secara tegas peraturan di bidang pasar modal. Dan yang ketiga, pembinaan dan pengawasan pada pihak yang mendapatkan izin usaha, persetujuan registrasi dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Dan yang keempat, yaitu penetapan pokok-pokok keterbukaan perusahaan untuk emiten dan perusahaan publik. Dan yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing, dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang keenam, penetapan syarat-syarat akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, penyiapan pemikiran kebijakan di bidang lembaga keuangan. Dan yang kedelapan, pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, perumusan standar norma, petunjuk, kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan. Dan yang ke-10, pemberian BIMTEK dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, pembahasan pada pihak BAPEPAM. Selanjutnya, penawaran saham melalui primary market. Pasar primer adalah pasar untuk perdagangan surat berharga yang baru pertama kali diterbitkan dan belum pernah diperjualbelikan sebelumnya. Dalam primary market, hasil penjualan saham setelah dikurangi biaya IPO, diterima perusahaan atau emiten yang memegang saham yang mengikuti serta menjual sahamnya. Proses penawaran umum, baik untuk saham maupun obligasi, pada dasarnya sama. Ketika menjalani proses penawaran umum, perusahaan dibantu oleh beberapa pihak, yaitu lembaga dan profesi penunjang sedemikian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang berbicara tentang rekapitulasi anggaran permodalan. Maka setelah mengetahui jenis-jenis permodalan yang ada pada suatu bangki, itu perlu ada yang namanya tata cara perhitungan kebutuhan modal umum. Dan perhitungan modal umum ini itu ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menambah permodalan suatu bank, sehingga baik modal inti maupun modal pelengkap, maka perlu disusun rekapitulasi anggaran permodalan dalam suatu perusahaan atau bank. Dan juga rekapitulasi ini adalah langkah terakhir dalam membuat rekapitulasi anggaran bank, di mana pada langkah ini adalah melakukan rekapitulasi seluruh perhitungan yang telah dibuat. Rekapitulasi ini merupakan jumlah total daripada setiap sub pekerja, seperti pekerja persiapan, pekerjaan pondasi maupun pekerjaan lainnya, sehingga setiap pekerja kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan jumlah total biaya pekerjanya. Dan jangan lupa di dalam perhitungan biaya tersebut
kita juga dapat menambahkan biaya lain serta biaya pajak. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.